Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sandra Dewi SPD, calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Solok Selatan. Video kali ini adalah praktek penerapan segitiga restitusi yang saya lakukan di sekolah saya. Sebelum masuk pada kasus penyelesaian penerapan segitiga restitusi, saya akan menjelaskan apa itu segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua untuk dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Selanjutnya kita bahas tahapan segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, yang kedua adalah memvalidasi tindakan yang salah, yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Nah, pada tahap pertama yaitu menstabilkan identitas, yakninya berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran dan menggeser identitas gagal murid menuju identitas yang sukses. Yang kedua adalah validasi tindakan yang salah, yakni berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif dan mengakui kebutuhan murid akan memperbaiki hubungan dengan murid. Yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Murid nantinya akan diberi pertanyaan-pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi secara intrinsik dan mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Nah, kita masuk pada kasus yang pertama, yaitu Nabila adalah murid yang berprestasi, namun belakangan ini dia sering mengantuk dan tertidur di kelas. Akhirnya nilai-nilainya pun menurun. Berikut adalah cuplikan skenario penerapan segitiga restitusi yang saya lakukan. Nabila, Ibu dengar dari guru matematika tadi di SAS, Nabila tidur ya tadi di kelas? Iya Bu, saya tiduran di kelas tadi. Kenapa Nabila bisa ketiduran di kelas? Waktu tidurnya tidak cukup Bu. Oh, tidurnya tidak cukup. Baik, Ibu paham. Kalau misalnya waktu tidak cukup, tentu Nabila bisa tiduran atau ngantuk di kelas. Sebagai manusia tentu kita perlu istirahat. Tapi kalau misalnya Nabila tidur di kelas, kira-kira perbuatan yang seperti itu bagaimana? Tidak sopan Bu terhadap guru yang mengajar. Tidak sopan ya terhadap guru yang mengajar. Lalu pertanyaan Ibu, kenapa sih Nabila bisa tidur di dalam pelajaran? Saya kalau misalnya menjadi karena itu tidurnya kurang Bu. Jadi Nabila tidak bisa memanage waktu. Pertanyaan Ibu, Nabila biasanya tidur jam berapa? Biasanya jam 9 Bu, tapi karena sekarang sedang banyak istirahat reguler, jadinya tidurnya jam 11, jam 12 Bu. Jadi karena banyak ekstrakurikuler, jadi Nabila jadi terganggu waktu tidurnya. Ibu memahami Nabila banyak kegiatan ekstrakurikuler sehingga ketiduran di kelas. Tapi menurut Nabila hal yang seperti itu boleh tidak dilakukan? Tidak boleh Bu. Tidak boleh. Baik. Menurut Nabila sendiri apa keyakinan kelas yang kira-kira tidak sesuai dengan perilaku Nabila yang seperti itu? Tidak sopan Bu, tidak paham. Setelah itu tidak menghargai guru yang sedang mengajar di kelas. Tidak melakukan tanggung jawab kita sebagai murid. Baik, bagus sekali. Berarti Nabila paham ya keyakinan kelas mana saja yang tidak Nabila ikuti dengan baik, seperti tidak menghargai guru, tidak sopan, yang kurang bertanggung jawab. Nabila, Ibu di sini tidak menyalahkan Nabila. Sebagai manusia tentu kita pasti melakukan kesalahan. Cuma depannya tentu Nabila harus memperbaiki hal tersebut. Nah, kira-kira menurut Nabila tindakan apa yang Nabila lakukan untuk memperbaiki hal tersebut? Saya harus membuat jadwal yang lebih teratur dalam kegiatan saya sehingga waktu istirahat tidak terganggu. Nabila berarti paham ya, setelah ini berarti Nabila harus bisa memanage waktu, mengatur waktu untuk kegiatan ekskul dan istirahat. Nah,
kira-kira selain itu ada tidak hal yang patut dilakukan oleh Nabila? Lebih harus lebih fokus dalam belajar di kelas, Bu. Baik. Lebih fokus belajar di kelas karena apa? Nabila sudah kelas 3 sekarang, tentu sebentar lagi akan tamat dan harus fokus untuk capai cita-cita Nabila. Nah, Ibu sangat senang Nabila bisa memahami tanggung jawab Nabila dan memahami keyakinan kelas yang telah Nabila ketahui sebelumnya. Jadi, Ibu berharap komitmen Nabila untuk mampu manajemen waktu dan mengatur waktu bisa diikuti dengan sebaik-baiknya. Jadi, mungkin sekian yang Nabila bisa kembali ke kelas dan belajar dengan baik ya. Terima kasih, Bu. Nama saya Nabila Agustin, saya dari kelas 12-nya 2. Saya sangat senang dapat berdiskusi dengan Bu Sandra karena dengan adanya diskusi saya dengan Bu Sandra, saya jadi lebih bisa memanage waktu saya sehingga waktu belajar saya di kelas tidak terganggu lagi. Baiklah, terima kasih. Nah, kita masuk pada kasus yang kedua, yaitu Anggi bertengkar dengan Fauzan karena Fauzan tidak membayar uang kas. Anggi berkata kasar dan mempermalukan Fauzan di depan teman-teman. Berikut adalah cuplikan skenario penyelesaian permasalahan dengan segitiga restitusi yang telah saya lakukan. Baik Anggi, tadi Ibu dengar dari ketua kelas, Anggi bertengkar ya dengan Fauzan. Iya, Bu. Soalnya Fauzan kalau bayar kos suka telat, Bu. Baik. Lalu seperti apa? Ia marah-marah sama Fauzan, Bu. Awalnya mintanya baik-baik, Bu, tapi karena sering tidak diiyakan janji-janji aja Fauzannya, jadi Anggi emosi, Bu. Jadi mungkin ada perkataan yang kasar dan mempermalukan Fauzan, Bu. Nah Anggi, kira-kira Anggi kasar dan marah terhadap Fauzan itu kenapa? Iya, karena Fauzan tidak melaksanakan tanggung jawabnya sebagai anggota kelas, Bu. Baik, Anggi, Ibu paham kenapa Anggi marah dan kesal kepada Fauzan karena sudah sering Anggi meminta kas tapi Fauzan tidak mengiyakannya. Nah, menurut Ibu patut apresiasi karena Anggi tidak langsung melakukan tindakan yang lebih jauh dari itu seperti kekerasan fisik dan lainnya. Namun menurut Anggi, tindakan Anggi yang seperti itu kira-kira seperti apa? Tidak menghargai teman, Bu. Tidak menghargai teman, lalu Dan tidak sopan juga, Bu. tidak sopan terhadap teman. Baik. Sekarang kita bahas perilaku Anggi ya. Anggi, selain Anggi berkata kasar, ada nggak tindakan lain yang Anggi lakukan tadi di kelas? Seperti memarahi Fauzan tuh di depan semua teman-teman, Bu. Jadi mungkin Fauzannya merasa malu. Berarti selain itu Anggi juga terkesan membuat malu Fauzan ya. Iya, Bu. Nah, kira-kira Anggi, menurut Anggi sendiri keyakinan kelas mana sih yang tidak Anggi patuhi di sini? Kurang menghargai teman, Bu. Kurang menghargai teman. Lalu? Ya, tapi Anggi melakukan itu kan juga karena Fauzannya nggak mengikuti yang kesepakatannya di kelas, Bu. Oh, baik Anggi. Menurut Anggi, kalau misalnya Anggi menyampaikan hal tersebut dengan nada yang kasar dan keras, menurut Anggi hal itu patut dibenarkan atau tidak? Tidak, Bu. Tidak. Berarti Anggi mengakui ya bahwa Anggi melakukan tindakan yang tidak sepatutnya dilakukan. Nah, sebelumnya Anggi sudah menyampaikan keyakinan kelas mana yang tidak Anggi patuhi di sini, yaitu tidak menghargai teman. Nah, selain tidak menghargai teman, apa lagi? Tidak sopan, Bu. Tidak sopan mempermalukan. karena mempermalukan si Fauzannya tadi. Oke, menurut Anggi ya, apa sih tindakan yang patut Anggi lakukan setelah ini untuk memperbaiki hal tersebut? Tentunya memperbaiki hubungan Anggi dan Fauzan, Bu, meminta maaf. Dan Anggi juga akan mengingatkan kembali kepada semua teman-teman di kelas termasuk Fauzan akan kesepakatan yang sudah kami buat di awal, terutama untuk kas, Bu.
Bagus sekali Anggi, berarti Anggi sudah paham ya apa yang harus Anggi lakukan, seperti meminta maaf kepada Fauzan dan memperbaiki hubungan yang baik dengan Fauzan. Dan tentu untuk masalah kelas tersebut harus ada tindakan dari Anggi dengan cara yang baik dan sopan baik. Ibu sangat apresiasi sekali apa yang Anggi lakukan. Anggi pahami terhadap keyakinan kelas dan Anggi akan berusaha untuk memperbaiki tingkah laku Anggi. Nah, kira-kira kapan Anggi akan melakukan hal tersebut? Setelah keluar dari ruangan ini dan sampai di kelas, Anggi akan langsung melakukannya. Oke, bagus sekali Anggi, berarti Anggi sudah siap ya untuk memperbaiki hubungan dengan Fauzan. Kira-kira ada nggak hal lain yang ingin Anggi sampaikan kepada Ibu? Ya, kasih atas belum bisa juga. Baik, mungkin sekian ya Anggi. Selanjutnya Ibu ingin Anggi bisa berhubungan baik dengan teman di kelas dan belajar sebaik-baiknya. Baik, silakan Anggi kembali ke kelas ya. Kasih Bu. Ya, sama-sama. Perkenalkan, nama saya Anggi Despita. Saya dari kelas 12 MIA 1. Saya sangat senang melakukan diskusi dengan Ibu Sandra karena dari diskusi tersebut saya bisa mengendalikan diri saya dan menyadari akan kesalahan saya. Terima kasih.